Dia tinggal di rumahku, tapi hidup seolah paling kaya. Satu kartu kredit menahan semua kepura-puraan yang selama ini dipuja. Saat tangis pecah di depan tamu, kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Bunyi notifikasi dari ponsel Erika memecah sunyi pagi. Ia masih berdiri di dapur, tangan kirinya memegang gelas kopi yang sudah dingin, tangan kanan menatap layar berisi pengingat jatuh tempo tagihan listrik, air, dan cicilan rumah. Semua atas namanya. Ia menghela napas pendek, bukan karena lelah, tapi karena rasa yang sudah terlalu akrab, merasa sendirian menanggung sesuatu yang seharusnya dipikul bersama. Dari ruang tamu terdengar suara Bu Ratna tertawa nyaring. Tawa yang sama yang selalu terdengar saat ada orang lain. Erika tahu tanpa menoleh, mertuanya sedang menerima tamu lingkungan, entah sekadar bertukar kabar atau pamer cerita. Bu Ratna memang begitu sejak tinggal di rumah ini, rumah yang dibeli Erika dari hasil kerja bertahun-tahun, tapi kini sering disebut Bu Ratna sebagai rumah anakku. Erika, tolong ambilin piring cantik yang di lemari atas, panggil Bu Ratna, suaranya manis namun bernada perintah. Erika menuruti. Ia menata piring, menahan keinginan untuk berkata bahwa lemari itu diisi dari uangnya juga. Ia memilih diam, seperti biasa. Maya, tetangga depan yang sering ikut arisan, berdiri di dekat sofa. Tatapannya berbinar memandangi tas tangan Bu Ratna yang diletakkan sengaja di meja. Bu Ratna ini memang beda, kata Maya, sedikit meninggikan suara agar semua mendengar. Selalu tampil rapi, tasnya bagus-bagus. Orang berada, ya, Bu. Bu Ratna tersenyum. Senyum yang sudah dilatih. Ah, biasa saja, jawabnya merendah, tapi jari-jarinya menyentuh logo di tas itu, memastikan semua melihat. Yang penting silaturahmi. Erika meletakkan piring di meja, jantungnya berdetak lebih cepat. Kata orang berada terasa seperti garam yang ditaburkan di luka lama. Ia menatap lantai sejenak, mengingat hari-hari ketika ia pulang larut malam dari kantor, mengerjakan proyek tambahan demi menutup cicilan, sementara Bu Ratna berangkat arisan dengan pakaian baru. Setiap pujian yang diarahkan pada mertuanya terasa seperti penghapusan atas jerih payahnya sendiri. Rangga muncul dari kamar. Rambutnya masih sedikit basah. Ia suami Erika, berdiri di sisi ibunya dengan posisi yang selalu sama. Setengah mendukung, setengah menghindar. Ketika Maya kembali memuji, Mas Rangga pasti bangga punya ibu seperti Bu Ratna. Rangga hanya tersenyum kecil. Tidak membenarkan, tidak meluruskan. Diamnya menempel di udara. Berat. Erika menunggu. Bukan pengakuan besar, hanya satu kalimat sederhana. Rumah ini milik Erika. Tapi Rangga memilih menunduk, memeriksa ponselnya. Diam itu kembali menampar. Erika merasakan sesuatu mengeras di dadanya, bukan amarah, melainkan kesedihan yang sudah lama menumpuk. Setelah tamu pamit, Bu Ratna beranjak ke kamar sambil bersenandung. Erika membersihkan meja, gerakannya cepat, seolah ingin segera selesai sebelum perasaan itu meluap. Rangga mendekat, suaranya rendah. Tadi kamu kenapa kelihatan tegang? Erika berhenti mengelap. Ia menoleh, menatap wajah suaminya yang tampak tulus namun ragu. Aku cuma capek, jawabnya singkat. Ia tahu jika ia mulai bicara sekarang, yang keluar bukan kata-kata yang bisa ditarik kembali. Di kamar, Erika duduk di tepi ranjang. Ia membuka aplikasi perbankan, deretan angka menyambut tanpa empati. Ingatannya melayang pada masa kecilnya, ketika ia berjanji pada diri sendiri untuk tidak bergantung pada siapapun agar dihargai. Janji itu membawanya sejauh ini, punya rumah, karir. Namun ironisnya, penghargaan itu tak kunjung datang di tempat yang paling ia harapkan. Dari luar kamar terdengar suara Bu Ratna menelepon seseorang. Iya, nanti arisannya di sini saja. Tenang, aman, katanya, penuh percaya diri. Erika menutup mata. Kata di sini terasa seperti klaim sepihak. Rumah ini berubah menjadi panggung pamer yang tak pernah ia setujui. Rangga masuk, duduk di sampingnya. Ibu cuma senang bersosialisasi, katanya pelan, seolah itu penjelasan yang cukup. Erika menatap tangannya sendiri. Ia ingin berkata bahwa bersosialisasi tak seharusnya dibayar dengan harga dirinya. Namun yang keluar hanya, aku tahu. Malam tiba. Erika kembali ke dapur, menyusun amplop-amplop tagihan. Ia menuliskan tanggal di sudut kertas, rapi dan teratur. Kontrol kecil di tengah kekacauan perasaan. Di antara amplop itu, kartu kredit tergeletak. Kartu yang sama yang sering dipakai Bu Ratna untuk keperluan keluarga. Erika memegang kartu itu,
merasakan dinginnya di telapak tangan. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran muncul jelas, berisiko, dan membuat napasnya tercekat. Bagaimana kalau suatu hari aku berhenti membiarkan ini terjadi? Ia tidak melakukan apa-apa malam itu. Ia hanya menyimpan kartu itu di laci, lebih dalam dari biasanya. Saat lampu kamar dipadamkan, Erika berbaring menatap langit-langit. Puji-pujian siang tadi masih berputar di kepalanya, bercampur dengan diam Rangga. Di antara keduanya, tumbuh tekanan batin baru, kesadaran bahwa diamnya sendiri ikut memelihara rasa tak dihargai itu. Dan kesadaran itu jauh lebih menakutkan daripada kemarahan siapapun. Erika terbangun dengan rasa sesak yang sama seperti semalam. Bukan mimpi buruk, melainkan sisa pikiran yang belum menemukan tempat. Kalimat-kalimat pujian tentang Bu Ratna masih terpantal di kepalanya, bercampur dengan diam Rangga dan kartu kredit yang kini tersimpan lebih dalam di laci. Ia bangkit sebelum matahari sepenuhnya naik, berharap pagi bisa memberi jarak dari perasaan yang belum sempat ia beri nama. Di meja makan, ponselnya bergetar. Notifikasi transaksi masuk, nominalnya tidak kecil. Nama toko itu asing, tapi tanggalnya hari ini. Erika menatap layar lama, jari-jarinya dingin. Ia tahu kebiasaan Bu Ratna, belanja untuk arisan, membeli hadiah, atau sekadar menambah koleksi yang akan dipamerkan. Semua dengan kartu kredit atas namanya, atas kepercayaannya. Bu Ratna muncul dari kamar dengan langkah ringan, mengenakan blus baru yang warnanya mencolok. "Erika, nanti siang aku arisan," katanya sambil menuang teh. Ucapannya terdengar seperti pemberitahuan biasa, bukan permintaan. Erika mengangguk pelan, perutnya mengeras. Saat Bu Ratna pergi, Erika duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka kembali aplikasi bank, memeriksa detail transaksi. Jumlahnya bertambah. Bukan satu, tapi beberapa. Rasa sesak berubah menjadi dorongan untuk bicara. Bukan marah, hanya ingin didengar. Ia tahu jika terus diam, batas itu akan semakin kabur. Sore hari, Bu Ratna pulang dengan kantong belanja. Suasana rumah dipenuhi aroma plastik baru dan kepuasan yang tidak disembunyikan. Erika menghampiri, memilih kata dengan hati-hati. "Bu," katanya pelan, "soal kartu kredit, mungkin kedepannya kita bisa bicarakan dulu sebelum dipakai. Tagihannya lumayan." Bu Ratna menoleh, alisnya terangkat. Sesaat kemudian, ia tertawa kecil. Bukan tawa hangat, melainkan tawa yang meremehkan. "Loh, Erika," katanya sambil menata barang belanja, "ini kan urusan keluarga. Kamu hitung-hitungan sekali sama ibu sendiri." Kata hitung-hitungan menusuk. Erika membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia tidak sedang menghitung. Ia sedang berusaha bertahan. "Aku cuma..." Ucapannya terpotong oleh gelengan kepala Bu Ratna. "Sudahlah," lanjut Bu Ratna ringan. "Dari dulu juga kamu yang pegang keuangan. Masa sekarang ribet?" Erika merasakan panas naik ke wajahnya. Bukan karena marah, melainkan malu. Ia mengangguk, mundur selangkah. Teguran halus itu runtuh begitu saja, meninggalkan rasa lebih kecil dari sebelumnya. Ia kembali ke dapur, mencuci tangan yang sebenarnya tidak kotor, hanya ingin menjauh. Malamnya, Rangga pulang lebih larut. Erika menunggunya di ruang tamu, duduk dengan punggung tegak, seolah posisi tubuh bisa menahan emosi agar tidak meluap. Saat Rangga duduk di depannya, ia menceritakan kejadian siang tadi. Suaranya tenang, hampir datar, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kelelahan. Rangga mendengarkan, menghela napas panjang. "Aku tahu kamu keberatan," katanya akhirnya. "Tapi ibu cuma ingin terlihat baik di lingkungan. Kalau kamu menegur keras, nanti orang-orang salah paham. Nama keluarga kita bisa jelek." Erika menatap suaminya. Kata nama keluarga menggantung di udara, lebih berat dari tagihan manapun. "Jadi aku harus diam lagi?" tanyanya. Lebih pada diri sendiri daripada Rangga. "Bukan diam," Rangga cepat menyela, meski nada suaranya ragu. "Mengalah sedikit. Anggap saja rezeki keluarga." Kalimat itu membuat sesuatu bergeser di dalam diri Erika. Mengalah lagi berarti menunda perasaan yang sudah terlalu lama disimpan. Namun ia juga tahu, menolak sekarang berarti membuka konflik yang belum siap ia hadapi. Ia mengangguk pelan, memilih jalan yang sudah familiar, meski menyakitkan. Malam semakin larut. Erika kembali ke kamar, membuka laci, dan mengeluarkan kartu kredit. Ia menatap angka-angka di permukaannya, mengingat tawa Bu Ratna, permintaan Rangga, dan rasa tak dihargai yang semakin jelas bentuknya. Ia tidak melakukan apapun selain memegang kartu itu lebih lama dari biasanya. Sebelum tidur, Erika menyimpan kartu itu kembali. Kali ini, ia tidak menutup laci dengan cepat. Ada jeda kecil.
Ruang bagi pikiran berbahaya yang belum berani ia akui sepenuhnya. Ia sadar, mengalah demi nama baik mungkin menjaga permukaan tetap tenang, tapi di bawahnya, ia perlahan tenggelam. Dan kesadaran itu membawa tekanan baru. Berapa lama lagi ia sanggup menyebut pengorbanan ini sebagai hal yang wajar? Erika bangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena kurang tidur, melainkan karena keputusan semalam. Mengalah lagi, masih menggantung di dadanya. Ia menjalani pagi dengan gerakan otomatis, menyeduh kopi, merapikan meja, mengecek ponsel sekilas tanpa benar-benar membaca apapun. Ada perasaan asing yang mengikutinya sejak membuka mata, seperti alarm batin yang tak berhenti berbunyi. Di kantor, Erika duduk di depan layar komputer, tapi fokusnya terpecah. Angka-angka laporan keuangan yang biasanya ia kuasai kini terasa kabur. Dina menghampiri mejanya, membawa 2 gelas kopi. Ia meletakkan satu di depan Erika tanpa bertanya, kebiasaan lama yang hanya dilakukan sahabat dekat. "Kamu kelihatan capek," kata Dina sambil menarik kursi. Nada suaranya tidak menghakimi, hanya mengamati. "Bukan capek kerja." Erika tersenyum tipis. Ia hendak menjawab aku baik-baik saja, tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Tatapan Dina terlalu jujur untuk dibohongi. Di rumah lagi ribet. Akhirnya ia berkata. Dina menunggu. Keheningan di antara mereka memberi ruang yang aman. Erika menarik napas, lalu menceritakan tentang kartu kredit, arisan, dan bagaimana ia kembali diminta mengalah demi nama baik. Suaranya datar, seolah ia sedang menceritakan hidup orang lain. Namun jari-jarinya yang saling meremas di bawah meja mengkhianati perasaannya. Dina mengernyit pelan. "Kamu sadar enggak?" katanya hati-hati. "Dari semua cerita itu, aku nggak dengar satu pun batas yang kamu pasang." Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam. Erika menatap kopi di tangannya, permukaannya bergetar. "Aku sudah coba menegur," jawabnya lirih. Halus. Dan ditertawakan, Dina menyambung tanpa nada menyalahkan. "Terus kamu mundur." Erika mengangguk. Ada rasa malu yang menyusup. "Aku takut, Din," katanya akhirnya. Suaranya lebih jujur dari yang ia rencanakan. "Takut dibilang durhaka. Takut orang lihat aku sebagai istri yang gak tahu diri. Ibu Rangga tinggal di rumah kami. Kalau aku keras, nanti aku yang salah." Dina menatapnya lama. "Takut itu wajar," katanya. "Tapi kalau ketakutan itu terus jadi alasan, kamu akan habis pelan-pelan." Kata habis membuat Erika menelan ludah. Ia tahu Dina tidak melebih-lebihkan. Ada bagian dari dirinya yang sudah mulai terkikis. Rasa bangga, rasa memiliki. Namun mengakuinya terasa seperti mengkhianati nilai yang selama ini ia pegang, menghormati orang tua. Percakapan itu berakhir tanpa solusi. Tapi saat Dina kembali ke mejanya, Erika membawa pulang satu hal. Kesadaran bahwa diamnya bukan netral, melainkan pilihan yang berdampak. Sore hari, Erika pulang lebih awal. Dari halaman rumah, ia sudah mendengar suara Bu Ratna berbicara dengan beberapa ibu lingkungan. Ia melepas sepatu perlahan, berdiri di balik pintu yang setengah terbuka. "Arisan berikutnya aku traktir makan besar," kata Bu Ratna riang. "Biar sekalian kumpul di sini." "Tenang, semua sudah diatur." Kata-kata itu membuat dada Erika menegang. Di sini. Lagi-lagi rumahnya disebut tanpa ragu, seolah keputusan sudah final. Erika melangkah masuk, senyumnya terpasang kaku saat beberapa pasang mata menoleh. Maya melambaikan tangan, wajahnya penuh antusias. "Wah, Bu Ratna baik banget," katanya. "Jarang-jarang ada yang mau traktir besar." Bu Ratna tersenyum puas. Erika melihat kilatan kebanggaan di mata mertuanya. Kebanggaan yang dibangun di atas janji yang bukan ditopang oleh kemampuannya sendiri. Erika ingin bertanya, ingin menarik Bu Ratna ke samping dan bicara. Tapi suara Dina terngiang di kepalanya. "Aku nggak dengar satu pun batas." Malamnya, Rangga belum pulang. Erika duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan arisan besar yang baru saja diumumkan. Ia membayangkan tagihan yang akan datang, wajah-wajah tamu, dan posisinya sendiri di tengah semua itu, pemilik rumah yang tak pernah diakui. Rasa takut dicap durhaka kembali muncul, tapi kali ini bercampur dengan sesuatu yang lain, kelelahan. Ia membuka laci dan mengambil buku kecil tempat ia biasa mencatat pengeluaran. Tangannya ragu sejenak, lalu ia menulis tanggal arisan berikutnya dan memberi garis bawah tebal. Di sampingnya, ia menulis satu kalimat pendek, "Harus ada batas." Kata-kata itu tampak asing di halaman, namun nyata. Saat Rangga akhirnya pulang dan bertanya sekilas tentang hari Erika, ia hanya menjawab, "Capek." Namun di dalam dirinya, sesuatu telah bergeser. Ia belum siap melawan, belum berani menolak.
Tapi untuk pertama kalinya, Erika mengizinkan dirinya mempertimbangkan bahwa menjaga diri sendiri mungkin tidak selalu berarti menjadi anak atau menantu yang buruk. Dan pikiran itu, sekecil apapun, terasa berisiko. Kalimat harus ada batas masih terbayang jelas di kepala Erika saat ia membuka mata pagi itu. Bukan sebagai tekad yang kokoh, melainkan sebagai pertanyaan yang belum punya jawaban. Ia bangun lebih pelan dari biasanya, seolah tubuhnya meminta waktu untuk menyesuaikan diri dengan beban baru. Kesadaran bahwa selama ini ia berjalan tanpa pelindung. Di meja makan, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan satu notifikasi, melainkan beberapa. Erika duduk, membuka aplikasi perbankan dengan perasaan was-was yang tak lagi bisa ia abaikan. Angka total tagihan kartu kredit membuat dadanya seketika mengencang. Jauh lebih besar dari perkiraannya. Ia menelusuri detail transaksi satu persatu, toko perlengkapan pesta, butik, restoran, semuanya tercatat rapi. Tapi tidak satu pun ia ingat pernah menyetujuinya. Ada momen singkat ketika Erika meragukan ingatannya sendiri. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat apakah ia pernah memberi izin. Namun yang muncul justru tawa Bu Ratna, janji traktiran besar, dan kalimat ringan tentang urusan keluarga. Kesadaran itu membuat perutnya mual. Tagihan ini membengkak tanpa sepengetahuannya, dan ia baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlanjur. Rangga bersiap berangkat kerja, mengenakan kemeja sambil menyesap kopi. Erika berdiri di dekat pintu, ponsel di tangannya. "Mas," katanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap netral. "Kita perlu ngobrol soal keuangan. Tagihan kartu kredit naik banyak." Rangga berhenti sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke jam tangannya. "Nanti saja ya," jawabnya cepat. "Aku lagi buru-buru." "Nanti kapan?" tanya Erika. Suaranya sedikit lebih tegang dari yang ia rencanakan. Rangga menghela napas pendek. "Malam. Kita capek dua-duanya. Jangan dibahas pagi-pagi." Pintu tertutup sebelum Erika sempat menanggapi. Ia berdiri sendiri di ruang tamu, merasakan sesuatu runtuh perlahan. Bukan karena Rangga menolak membicarakan uang, melainkan karena cara ia menghindar, seolah masalah itu tidak nyata selama tidak dihadapi. Hari itu, Erika bekerja dari rumah. Ia duduk di meja kecil dekat jendela, laptop terbuka, tapi pikirannya terpecah antara pekerjaan dan angka-angka di ponsel. Setiap kali notifikasi email masuk, jantungnya berdebar, takut ada transaksi baru. Ia menyadari betapa rapuh posisinya. Penghasilannya menanggung rumah, cicilan, dan kini gaya hidup orang lain yang dipoles sebagai kebanggaan keluarga. Menjelang siang, Bu Ratna keluar kamar dengan wajah cerah. "Erika, nanti sore ada ibu-ibu yang mau lihat rumah," katanya santai. "Sekalian aku mau diskusi menu buat arisan. Kayaknya seru kalau ada catering yang itu." Erika mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Ia tidak membantah, tidak bertanya. Namun ketika Bu Ratna berlalu, Erika menutup laptopnya dan mengambil buku catatan kecil dari tas. Buku yang selama ini hanya ia pakai untuk mencatat ide kerja. Ia membukanya di halaman kosong, menuliskan tanggal hari ini, lalu mulai mencatat tagihan kartu kredit, total. Tangannya gemetar sedikit, tapi tulisannya rapi. Satu persatu, Erika menyalin transaksi dari aplikasi bank ke buku itu. Ia menambahkan kolom kecil di sampingnya, memberi tanda pada pengeluaran yang jelas bukan kebutuhannya. Proses itu memakan waktu, tapi memberikan sesuatu yang sudah lama hilang, rasa kendali. Bukan solusi, tapi pijakan. Sore hari, rumah kembali ramai. Beberapa ibu datang, dipimpin oleh Maya yang antusias. Erika menyuguhkan minuman, senyumnya tipis. Ia mendengar Bu Ratna membicarakan rencana arisan dengan penuh keyakinan, menyebut menu dan dekorasi seolah semuanya sudah pasti. Erika berdiri di dapur, mencatat diam-diam biaya yang disebutkan Bu Ratna di dalam kepalanya, lalu menuliskannya nanti di buku. Malamnya, Rangga pulang dengan wajah lelah. Erika mencoba lagi. "Mas, soal tagihan." "Nanti ya," potong Rangga, kali ini tanpa menatapnya. "Aku capek." Kata capek itu terasa seperti dinding. Erika mengangguk, mundur. Ia tidak memaksa. Namun ketika Rangga tertidur, Erika kembali ke meja, membuka buku catatan. Ia menambahkan satu halaman baru, perkiraan arisan. Angkanya belum pasti, tapi cukup untuk membuat tengkuknya dingin. Ia menatap kartu kredit yang tergeletak di samping buku. Untuk pertama kalinya, Erika tidak hanya melihatnya sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai sumber masalah yang tak lagi bisa ia abaikan. Ia menyelipkan kartu itu ke dalam dompet kecil dan menyimpannya di tempat yang tidak biasa. Bukan di laci, tapi di tas kerja yang selalu ia bawa. Keputusan itu kecil,
nyaris tak terlihat oleh siapapun. Namun bagi Erika, itu langkah berisiko. Bukan memblokir, bukan menolak. Hanya memindahkan kendali, sedikit saja, ke tangannya sendiri. Saat lampu dimatikan, ia berbaring dengan napas tertahan, menyadari bahwa mencatat diam-diam berarti ia sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang belum ia berani ucapkan. Erika menutup buku catatan kecilnya dengan hati-hati, seolah takut bunyi kertas bisa mengundang kecurigaan. Angka-angka yang ia tulis semalam masih terbayang jelas di kepalanya. Memindahkan kartu kredit ke tas kerja memberinya rasa aman sementara, tapi juga menambah ketegangan baru, seperti menyimpan rahasia di rumah sendiri. Pagi itu, ia menyeduh kopi sambil mempersiapkan diri menghadapi hari yang ia tahu tidak akan ringan. Menjelang siang, rumah kembali ramai. Bu Ratna sengaja mengenakan pakaian terbaiknya, menyambut beberapa ibu lingkungan yang datang untuk membicarakan persiapan arisan. Erika berada di dapur, menata gelas dan piring, posisinya sedikit di belakang namun cukup dekat untuk mendengar setiap percakapan. Ia tidak berniat menguping, tapi suara-suara itu datang sendiri, menusuk. Maya duduk paling depan, wajahnya penuh kekaguman. Bu Ratna ini benar-benar mertua idaman, katanya lantang, melirik ke arah Erika yang baru keluar membawa nampan. Dermawan, nggak pelit, selalu mau berbagi. Jarang loh orang tua yang mau repot begini buat lingkungan. Kata mertua idaman terasa seperti tamparan halus. Erika berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkahnya. Senyum tipis terpasang di wajahnya, tapi rahangnya mengeras. Ia meletakkan gelas di meja, menghindari tatapan Maya. Dalam hatinya, ada dua emosi yang bertabrakan. Malu karena dipuji lewat orang lain, dan marah karena pujian itu dibangun dari pengorbanannya sendiri. Bu Ratna tersenyum lebar, jelas menikmati situasi. "Ah, saya cuma ingin rukun," katanya merendah, namun nada suaranya penuh kebanggaan. Lagi pula, anak-anak juga mendukung. Erika menunduk, tangannya sibuk merapikan sesuatu yang sudah rapi. Kata anak-anak membuat dadanya sesak. Dukungan macam apa yang dimaksud? Diam Rangga? Pengalahannya sendiri? Ia ingin berkata bahwa kedermawanan itu ada batasnya, bahwa ada konsekuensi yang tak terlihat dari luar. Tapi ia tetap diam. Malu menahan lidahnya, marah pada dirinya sendiri. Percakapan berlanjut. Bu Ratna membuka buku catatan kecilnya. Bukan buku Erika, melainkan buku berisi rencana arisan. "Aku sudah pesan dekorasi," katanya santai. "Dan catering juga. Biar sekalian-sekalian. Kan? Rumah besar sayang kalau nggak dimanfaatkan." Erika mengangkat kepala. "Pesan?" tanyanya refleks, sebelum sempat menahan diri. Bu Ratna menoleh, senyumannya tidak pudar. "Iya, nanti tinggal bayar," jawabnya enteng. "Tenang saja, Erika. Ini kan di rumah sendiri." Kata-kata itu menancap dalam. Di rumah sendiri, seolah kepemilikan itu kolektif, seolah keputusan bisa diambil tanpa persetujuannya. Erika merasakan panas di belakang matanya, tapi ia menahan diri. Di hadapan para tamu, ia kembali memilih diam. Diam yang kali ini terasa lebih menyakitkan karena dilakukan dengan sadar. Setelah para ibu pulang, rumah terasa lebih sunyi, namun tekanan tidak ikut pergi. Erika membersihkan meja, gerakannya cepat dan kaku. Bu Ratna menghampiri, nadanya ringan. "Kamu tadi kaget ya?" tanyanya, seolah semua baik-baik saja. "Tenang, aku sudah biasa urus beginian." Erika mengangguk. "Iya, Bu," jawabnya singkat. Ada jarak baru dalam suaranya, halus tapi nyata. Sore menjelang malam, Rangga pulang. Erika menceritakan sekilas tentang rencana arisan yang sudah dipesan. Rangga menghela napas, mengusap wajahnya. "Ibu cuma ingin yang terbaik," katanya lagi, kalimat yang sudah terlalu sering Erika dengar. "Kalau sudah terlanjur pesan, ya kita ikuti saja." Ikuti saja. Dua kata itu kembali mengunci perasaan Erika. Ia mengangguk, tapi kali ini kepatuhan itu terasa seperti beban yang menumpuk, bukan kewajiban yang ia terima dengan lapang. Malam itu, setelah Rangga tidur, Erika duduk di meja kecilnya. Ia membuka buku catatan pengeluaran dan menambahkan entry baru, catering arisan estimasi. Tangannya sedikit bergetar, tapi tulisannya tetap rapi. Ia menghitung, menjumlah, mengurangi. Angka di bagian bawah halaman membuat napasnya tertahan. Ia menutup buku, lalu mengambil tas kerja. Di dalamnya, dompet kecil berisi kartu kredit masih ada. Erika mengeluarkannya, menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, muncul rasa ingin melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mencatat. Namun ia belum berani. Ia hanya memindahkan dompet itu ke saku terdalam tas,
memastikan tidak mudah dijangkau siapapun selain dirinya. Erika berbaring, menatap langit-langit. Pujian Maya, senyum Bu Ratna, dan keputusan sepihak tentang arisan berputar di kepalanya. Malu dan marah tidak lagi berdiri terpisah. Keduanya bercampur menjadi tekanan yang menuntut arah. Ia sadar, semakin Bu Ratna berani, semakin kecil ruang yang ia miliki untuk tetap diam tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan kesadaran itu, meski belum melahirkan tindakan, membuat tidurnya malam itu tidak pernah benar-benar nyenyak. Erika bangun dengan kepala berat dan dada yang terasa penuh. Tidurnya terputus-putus, diisi potongan suara dari hari sebelumnya. Pujian Maya, tawa Bu Ratna, dan kalimat mewah seperti biasa yang belum sempat diucapkan, tapi sudah terasa akan datang. Ia duduk di tepi ranjang, memijat pelipis, menyadari satu hal yang semakin jelas. Diamnya bukan lagi sekadar mengalah, melainkan celah yang dimanfaatkan. Siang itu, Erika bertemu Riko di sebuah warung kecil dekat kantornya. Riko, adik kandungnya, memesan minum tanpa banyak basa-basi. Tatapannya langsung mengarah ke wajah Erika, meneliti. "Kamu kelihatan kurus," katanya datar, bukan untuk mengkritik, melainkan mengamati. "Ada apa di rumah?" Erika tersenyum kecil, refleks lama yang biasa ia gunakan untuk menutup rapat cerita pribadi. Namun di depan Riko, pertahanan itu mudah runtuh. Ia menceritakan semuanya. Arisan, kartu kredit, pujian yang salah alamat, dan sikap Rangga yang selalu menghindar. Suaranya tertahan, seolah setiap kalimat adalah beban yang akhirnya dilepaskan. Riko mendengarkan tanpa menyela. Setelah Erika selesai, ia mencondongkan badan sedikit. "Aku mau jujur," katanya. "Diam kamu itu bukan dianggap baik. Itu dianggap izin." Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang Erika duga. Ia membuka mulut, hendak membela diri, tapi Riko melanjutkan, nadanya tetap tenang. "Aku tahu kamu ingin jaga harmoni. Tapi kalau kamu terus mengalah, orang-orang akan terbiasa pakai kamu. Bukan karena jahat, tapi karena kamu membiarkan." Erika menatap meja, jarinya menelusuri serat kayu yang kasar. "Aku cuma nggak mau jadi sumber masalah," katanya pelan. "Aku takut dibilang durhaka. Takut Rangga terjepit." Riko menghela napas. "Menjaga diri sendiri bukan durhaka," katanya. "Kamu boleh baik tanpa mengorbankan segalanya." Percakapan itu tidak berakhir dengan kesepakatan, tapi dengan keheningan yang syarat makna. Saat mereka berpisah, Erika membawa pulang peringatan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Kata izin terus bergaung di kepalanya. Sore hari, Erika pulang lebih awal. Di rumah, Bu Ratna sedang menelepon seseorang. Suaranya terdengar jelas dari ruang tamu. "Tenang saja," katanya riang. "Arisan nanti tetap mewah seperti biasa. Aku sudah atur semuanya." Erika berhenti melangkah. Kata-kata itu seperti deklarasi. Tetap mewah berarti tetap mahal. Tetap tanpa pertimbangan. Erika melangkah masuk, menyapa singkat. Bu Ratna menutup telepon dan tersenyum puas. "Tadi aku konfirmasi catering," katanya, seolah memberi kabar baik. "Menu tambah sedikit, tapi sepadan." Erika mengangguk. Kali ini, ia tidak langsung pergi. Ada jeda kecil, cukup lama untuk menunjukkan bahwa ia mendengar. "Bu," katanya hati-hati, "soal biaya, mungkin kita bisa sesuaikan sedikit." Bu Ratna tertawa ringan, seperti mendengar lelucon. "Loh, Erika," katanya, "kan sudah biasa begini. Dari dulu juga aman-aman saja." Dari dulu. Erika merasakan dadanya sesak. Dari dulu, ia yang menutup kekurangan. Dari dulu ia yang menahan. "Aku cuma khawatir," ujarnya, suara nyaris bergetar. Bu Ratna menepuk tangannya singkat. "Kamu terlalu mikir," katanya. "Nikmati saja. Orang-orang senang, kita ikut senang." Erika menarik tangannya perlahan. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan. Ia berbalik menuju kamar, meninggalkan Bu Ratna yang tampak tidak terganggu sama sekali. Malam itu, Rangga pulang dengan wajah lesu. Erika ingin mengulang pembicaraan tentang keuangan, tapi kata-kata Riko terngiang. Diam itu izin. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Harmoni yang ia jaga terasa rapuh, seperti kaca tipis yang siap retak jika disentuh. Di kamar, Erika membuka buku catatan pengeluaran. Ia menambahkan estimasi baru sesuai tambahan menu yang disebut Bu Ratna. Angkanya kembali naik, melampaui batas nyaman. Erika menutup buku itu dengan napas panjang. Di antara harmoni dan harga diri, jarak itu semakin menyempit. Ia membuka tas kerja dan memeriksa dompet kecil. Kartu kredit masih aman. Erika memegangnya, merasakan berat yang berbeda kali ini. Bukan sekadar plastik,
tapi simbol dari pilihan yang harus ia ambil. Ia belum memutuskan apapun. Namun ketika ia menyimpan kembali kartu itu, ia menaruhnya di saku dalam jaket yang ia kunci. Keputusan kecil, hampir tak berarti di mata orang lain. Tapi bagi Erika, itu langkah lain menjauh dari diam total. Di luar kamar, Bu Ratna masih bersenandung ringan, seolah semua berjalan sesuai rencana. Di dalam kamar, Erika duduk memeluk lutut, bimbang antara menjaga harmoni yang rapuh dan menjaga dirinya sendiri. Dua hal yang semakin terasa tak mungkin berjalan berdampingan. Erika bangun dengan perasaan yang tidak lagi bisa ia jelaskan sebagai lelah. Ada kehampaan dingin yang menetap sejak malam sebelumnya, setelah ia mengunci kartu kredit di saku jaket dan menyadari betapa sunyinya kamar itu meski rumah tidak pernah benar-benar sepi. Pagi datang tanpa menawarkan apapun selain rutinitas yang harus dijalani. Ia menyiapkan sarapan sambil mendengarkan suara Bu Ratna di ruang tamu, sedang menelepon dengan nada ceria. Erika tidak memperhatikan isi pembicaraan itu sampai satu kata membuat tangannya berhenti mengaduk kopi. Hadiah arisannya sudah beres, kata Bu Ratna lantang. Bagus, mahal, pasti bikin yang dapat senang. Erika menahan napas. Ia tidak langsung keluar. Ada insting yang membuatnya diam di dapur, seolah tubuhnya tahu bahwa jika ia melangkah sekarang, sesuatu akan pecah. Ia menunggu sampai Bu Ratna menutup telepon, lalu berjalan pelan ke ruang tamu. Bu barusan bilang hadiah arisan? Tanya Erika. Suaranya datar tapi jantungnya berdegup cepat. Bu Ratna menoleh, tersenyum santai. Iya. Masa arisan mewah tapi hadiahnya biasa saja? Nggak pantas. Erika mengangguk pelan. Belinya, pakai apa? Pertanyaan itu membuat senyum Bu Ratna mengendur sesaat, lalu kembali seperti semula. Ya pakai yang biasa. Jawabnya ringan. Kartu itu. Ada dengung di telinga Erika. Ia tahu jawabannya, tapi mendengarnya langsung tetap terasa seperti pukulan. Nominalnya berapa, Bu? Tanyanya lagi, kali ini lebih pelan. Bu Ratna menyebutkan angka tanpa ragu. Angka yang langsung cocok dengan notifikasi transaksi yang belum sempat Erika buka pagi itu. Angka yang lebih besar dari yang ia tulis di buku catatan semalam. Erika merasakan panas naik ke wajahnya, lalu menghilang, digantikan rasa dingin yang merambat ke ujung jari. Hadiah itu penting, lanjut Bu Ratna, seolah sedang menjelaskan hal yang masuk akal. Nama baik keluarga dipertaruhkan. Nama baik. Kata itu kembali dipakai sebagai pembenaran. Erika tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat dan kembali ke dapur. Tangannya gemetar saat ia meletakkan cangkir. Kali ini bukan marah yang mendominasi, melainkan perasaan kalah sebelum bertarung. Siang itu, Erika membuka aplikasi bank di kamar. Transaksi hadiah arisan tercatat jelas, lengkap dengan nama toko dan tanggal. Ia mencocokkannya dengan buku catatan. Angka-angka itu kini tidak lagi sekadar estimasi, mereka menjadi bukti. Erika menutup mata, menahan dorongan untuk menangis. Bukan karena uang semata, tapi karena keputusan itu diambil tanpa sedikit pun melibatkannya. Sore hari, Rangga pulang lebih awal. Erika menunggunya di ruang tamu, duduk tegak, buku catatan di pangkuannya. Ketika Rangga melihat wajahnya, ia tahu ini bukan percakapan yang bisa dihindari. Mas, kata Erika, membuka halaman buku dan menunjukkannya. Ibu pakai kartu kredit buat beli hadiah arisan. Mahal. Rangga membaca sekilas, lalu menghela napas panjang. Ia mengusap tengkuknya, gerakan yang sudah menjadi kebiasaan setiap kali terjepit. Aku tahu, katanya akhirnya. Ibu cerita. Kata aku tahu membuat Erika terdiam. Dan? Tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Erika. Rangga duduk di hadapannya, mencondongkan badan, nada suaranya merendah seperti sedang membujuk. Tolong sabar satu kali lagi. Arisannya sudah dekat. Kalau sekarang ribut, malu semua. Satu kali lagi. Kalimat itu terasa akrab sekaligus menyakitkan. Erika tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke mata. Kamu sudah bilang itu berapa kali? Tanyanya pelan. Rangga terdiam. Aku cuma nggak mau suasana jadi keruh, katanya akhirnya. Ini keluarga kita. Erika menatap suaminya lama. Di wajah itu, ia melihat kelelahan, kebingungan, tapi juga jarak. Tidak ada kemarahan, tidak ada keberpihakan yang jelas. Hanya permintaan agar ia kembali menjadi peredam. Aku juga capek, Mas, kata Erika. Tapi sepertinya cuma aku yang diminta sabar. Rangga tidak menjawab. Ia bangkit dengan alasan ingin mandi. Erika tetap duduk, memegang buku catatan yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Di rumah itu, dengan suami dan mertua di balik dinding, ia merasa sendirian.
Bukan secara fisik, tapi emosional. Seolah suaranya tidak memiliki tempat untuk berlabuh. Malam turun. Rumah ramai oleh suara televisi dan langkah Bu Ratna yang mondar-mandir mempersiapkan daftar arisan. Erika masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi ranjang. Ia membuka tas kerja, mengambil dompet kecil berisi kartu kredit. Jarinya menyentuh permukaannya, kali ini dengan rasa berbeda. Bukan hanya takut, tapi juga tekad yang mulai terbentuk. Ia tidak memblokir kartu itu. Belum. Namun ia mengambil ponsel, membuka pengaturan perbankan, dan berhenti di halaman batas transaksi. Jarinya melayang di atas layar. Ragu. Ini keputusan kecil, nyaris tak terlihat, tapi berisiko. Erika menutup aplikasi tanpa mengubah apapun, lalu menyimpan kartu itu kembali, lebih dalam, lebih tersembunyi. Ia berbaring memunggungi pintu, mendengarkan suara rumah yang tidak pernah benar-benar sunyi. Perasaan sendirian itu menetap, lebih nyata dari sebelumnya. Dan di balik rasa itu, tumbuh kesadaran baru. Jika ia terus menunggu didukung, ia akan menunggu selamanya. Perasaan sendirian yang menyelimuti Erika semalam tidak menguap bersama pagi. Ia bangun dengan mata perih dan dada terasa penuh, seolah rumah itu menekan dari segala arah. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan tanpa selera. Setiap sudut rumah mengingatkannya bahwa sebentar lagi tempat ini akan dipenuhi orang, tawa, dan penilaian, semua di luar kendalinya. Bel pintu berbunyi saat matahari belum tinggi. Erika mengeringkan tangan dan membuka pintu. Pak Hadi berdiri di sana, mengenakan kemeja rapi dan membawa map tipis. Sikapnya sopan, senyumnya netral. Ia adalah ketua arisan lingkungan, orang yang biasa mengatur jadwal dan memastikan semuanya berjalan tertib. "Selamat pagi, Bu Erika," katanya. "Saya mau konfirmasi soal arisan besar minggu ini. Lokasinya di sini, ya?" Bu Ratna sudah menyampaikan. Erika tertegun sejenak. Kata sudah menyampaikan terdengar final. "Iya, Pak," jawabnya akhirnya, menahan napas. "Di sini." Pak Hadi mengangguk puas. Pesertanya lengkap. Banyak yang antusias karena katanya akan ada jamuan spesial. Ia membuka map, menunjukkan daftar nama. Ini susunan duduk dan urutan undian. "Kalau ada yang perlu disesuaikan, kabari saya." Erika menerima kertas itu, tangannya terasa dingin. Daftar nama itu bukan sekadar undangan, melainkan jaringan relasi sosial, tetangga, kenalan, orang-orang yang akan mengingat apapun yang terjadi di rumah ini. "Baik, Pak," katanya. "Terima kasih sudah mengonfirmasi." Setelah Pak Hadi pergi, Erika berdiri lama di ruang tamu. Kertas di tangannya bergetar. Ia membayangkan konsekuensi jika terjadi masalah. Kartu kredit ditolak, catering bermasalah, janji yang tidak terpenuhi. Bukan hanya Bu Ratna yang akan dipertanyakan, tapi dirinya sebagai tuan rumah. Malu itu akan menempel lama, menjadi bisik-bisik yang sulit dihapus. Bu Ratna keluar kamar dengan wajah cerah. "Pak Hadia?" tanyanya, seolah sudah tahu. "Bagus. Jadi semuanya fix." Erika mengangguk. "Pesertanya banyak, Bu." "Ya tentu," jawab Bu Ratna dengan bangga. "Makanya harus maksimal. Aku sudah pesan tambahan dekorasi, biar kelihatan beda dari arisan lain." Kata tambahan membuat Erika menelan ludah. Ia ingin bertanya berapa biayanya, tapi bayangan daftar nama tadi menahannya. Setiap pertanyaan terasa seperti ancaman terhadap harmoni yang rapuh. Siang itu, Erika menerima pesan dari Dina. "Gimana kabarmu?" tulisnya singkat. Erika mengetik balasan, lalu menghapusnya. Ia tidak ingin mengulang cerita yang sama. Yang ia butuhkan sekarang bukan empati, melainkan kejelasan. Dan itu sesuatu yang harus ia temukan sendiri. Sore hari, beberapa tetangga lewat depan rumah, melirik ke dalam dengan penasaran. Bu Ratna menyapa mereka dengan ramah, menyebut rencana arisan dan jamuan besar. Erika berdiri di belakang, merapikan bunga di meja. Perannya semakin menyempit menjadi pengatur detail yang tak pernah dilibatkan dalam keputusan. Malam menjelang. Rangga pulang membawa kantong belanja kecil. "Ibu minta beli tambahan ini," katanya sambil menyerahkan. Erika melihat isinya, perlengkapan dekorasi. Ia mengangguk, menerimanya tanpa komentar. Di dalam dadanya, ada perhitungan cepat yang berjalan otomatis, menambah angka di kepala. Setelah makan malam, Bu Ratna membuka laptop di ruang tamu, menunjukkan gambar-gambar dekorasi dan menu kepada Rangga. "Ini nanti ditaruh di sini," katanya antusias. "Dan yang ini buat foto-foto." Rangga tersenyum samar. "Iya, Bu. Bagus." Erika duduk di sisi lain ruangan, memandangi pemandangan itu seperti orang luar.
Rumahnya berubah menjadi proyek yang ia danai tanpa suara. Rasa takut akan konsekuensi sosial kini bercampur dengan rasa tak berdaya. Ia sadar, jika terjadi sesuatu, ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik diam. Di kamar, Erika membuka buku catatan dan menuliskan jadwal arisan besar dengan huruf lebih besar dari biasanya. Di bawahnya, ia menuliskan satu kalimat, "Jika gagal, semua mata akan melihatku." Ia menutup buku itu, napasnya pendek. Ia membuka tas kerja dan memastikan dompet kecil masih aman. Kartu kredit itu seolah berdenyut di balik kain. Erika duduk di tepi ranjang, memegang ponsel, kembali membuka aplikasi perbankan. Halaman batas transaksi muncul lagi. Jarinya menyentuh layar, lebih mantap dari sebelumnya, namun tetap berhenti. Di ruang tamu, Bu Ratna tertawa lepas sambil menelepon seseorang, memamerkan rencana dan janji-janji. Kepercayaan dirinya memenuhi rumah itu. Di dalam kamar, Erika mematikan layar ponsel, menyadari bahwa semakin besar acara itu, semakin besar pula risiko yang ia tanggung sendirian. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa harga yang harus dibayar untuk mencegah malu, dan apakah ia masih sanggup membayarnya? Pertanyaan tentang harga yang harus dibayar untuk mencegah malu terus mengikuti Erika hingga pagi. Ia bangun dengan dada berdebar, seperti ada jarum jam yang berdetak terlalu keras di dalam kepalanya. Di dapur, ia berdiri lama menatap meja makan yang sebentar lagi akan dipenuhi tamu arisan. Bayangan wajah-wajah yang menilai membuat tenggorokannya kering. Ia meneguk air, berharap sensasi dingin itu bisa menenangkan, tapi tidak berhasil. Ponselnya bergetar. Nama Dina muncul di layar. Erika ragu sejenak sebelum menjawab, lalu akhirnya mengangkat. "Halo," katanya pelan. "Kamu terdengar capek bahkan sebelum bicara," ujar Dina, tanpa basa-basi. Nada suaranya tidak menghakimi, lebih seperti tangan yang siap menahan sebelum jatuh. Erika menghela napas dan menceritakan kedatangan Pak Hadi, daftar nama, rencana yang semakin besar, dan perasaan terjepit yang kini tak bisa ia abaikan. Ia berbicara lebih cepat dari biasanya, seolah takut kehabisan waktu. Dina mendengarkan sampai akhir, lalu diam beberapa detik. "Kamu nggak butuh perang," kata Dina akhirnya. "Kamu butuh satu tindakan tegas yang nggak bikin ribut." Erika memejamkan mata. "Tegas tanpa ribut itu gimana?" tanyanya. "Tarik alatnya," jawab Dina. "Bukan orangnya. Kamu nggak perlu teriak, nggak perlu debat. Kamu cuma perlu menghentikan akses." Kata-kata itu sederhana, tapi maknanya membuat tangan Erika berkeringat. Akses. Alat. Ia tahu persis apa yang dimaksud Dina. "Kartu kredit," gumamnya. "Iya," kata Dina mantap. "Itu milikmu. Kamu yang bertanggung jawab. Kalau kamu terus biarkan dipakai, kamu ikut menyetujui semua yang terjadi." Erika membuka mata. Ada getar halus di dadanya, campuran takut dan lega. "Kalau aku lakukan itu," katanya ragu, "aku jadi orang jahat di mata mereka." "Di mata siapa?" Dina bertanya balik. "Dan kapan kamu terakhir kali baik di mata dirimu sendiri?" Pertanyaan itu menggantung lama setelah panggilan ditutup. Erika duduk di tepi ranjang, memeluk bantal, merasakan tubuhnya gemetar. Ia tidak menangis. Air mata terasa seperti kemewahan yang tidak sempat ia keluarkan. Yang ada hanya denyut keputusan yang mulai terbentuk. Siang itu, Bu Ratna sibuk menerima paket. Erika membantu menandatangani tanpa komentar. Di kepalanya, kalimat Dina berulang, "Tarik alatnya." Ia memperhatikan cara Bu Ratna bergerak, percaya diri, tanpa ragu, dan menyadari bahwa kepercayaan itu tumbuh dari keyakinan bahwa semuanya akan selalu ditopang. Sore menjelang, Erika masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia membuka tas kerja, mengeluarkan dompet kecil. Kartu kredit itu dingin di telapak tangannya. Ia duduk di lantai, bersandar pada ranjang, napasnya pendek. Ponsel di tangannya terbuka pada aplikasi perbankan. Halaman kartu kredit muncul, lengkap dengan menu pengaturan. Jarum jam seakan berhenti. Erika membaca ulang setiap opsi, memastikan ia tidak salah paham. Blokir sementara. Kata itu tampak netral, hampir ramah. Tidak permanen. Tidak konfrontatif. Tepat seperti yang Dina katakan, tegas tanpa ribut. Ia membayangkan wajah Rangga saat mengetahui nanti. Membayangkan Bu Ratna kebingungan. Membayangkan bisik-bisik. Setiap bayangan membuat perutnya melilit, tapi anehnya, juga membuat punggungnya sedikit lebih tegak. Untuk pertama kalinya, risiko itu terasa lebih jujur daripada diam. Ketukan pelan terdengar di pintu. "Erika," suara Rangga. "Kamu di dalam?" "Aku lagi butuh waktu sebentar," jawab Erika,
berusaha menjaga suara tetap stabil. Oke, kata Rangga setelah jeda singkat, lalu langkahnya menjauh. Keheningan kembali. Erika menatap layar ponsel. Jarinya gemetar saat menyentuh tombol lanjut. Sistem meminta konfirmasi. Ia berhenti, menutup mata, menarik napas panjang. Ini bukan tentang menghukum siapapun. Ini tentang berhenti membiarkan dirinya terus terluka. Erika membuka mata dan membaca sekali lagi. Blokir sementara. Ia menekan tombol itu, lalu segera menekan batal. Napasnya terhenti. Jantungnya berdebar keras. Ia menunduk, merasa konyol karena takut pada layar kecil di tangannya. Namun rasa takut itu berbeda dari sebelumnya. Bukan ketakutan akan penilaian, melainkan ketakutan pada perubahan. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar. Dari luar terdengar Bu Ratna tertawa sambil menelepon, membicarakan detail terakhir arisan. Tawa itu tidak lagi hanya menyakitkan. Ia kini menjadi pengingat bahwa waktu hampir habis. Erika kembali duduk. Kali ini, ia tidak menunda. Ia membuka aplikasi lagi, masuk ke pengaturan, dan berhenti tepat sebelum konfirmasi. Jarinya masih gemetar, tapi rahangnya mengeras. Ia tidak menekan tombol itu malam ini. Namun ia mengatur pengingat di ponselnya, 1 jam sebelum arisan dimulai. Ia menyimpan ponsel, memegang kartu kredit sekali lagi, lalu memasukkannya kembali ke dompet kecil dan mengunci tas kerja. Keputusan itu tidak meledak. Tidak ada suara, tidak ada saksi. Tapi di dalam dirinya, sesuatu telah berpindah tempat, dari pasrah ke siap. Erika berbaring, menatap langit-langit. Gemetar di tubuhnya belum hilang. Namun ada ketenangan tipis yang menyelinap. Ia belum memblokir apapun, tapi untuk pertama kalinya, ia tahu kapan dan bagaimana ia akan melakukannya. Dan pengetahuan itu, sekecil apapun, membuatnya merasa mantap. Pengingat di ponsel Erika bergetar tepat pukul 9 pagi. Getarannya singkat, tapi cukup membuat perutnya menegang seperti ditarik dari dalam. Ia sedang duduk di meja kerja, secangkir kopi di sampingnya sudah dingin sejak tadi. Di layar ponsel, tulisan sederhana itu muncul, pengaturan kartu kredit. Erika tidak langsung menyentuhnya. Ia memandang keluar jendela, ke jalan kecil di depan rumah yang tampak biasa saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Justru itulah yang membuat dadanya terasa sesak. Keputusan besar sering datang tanpa upacara. Ia mengangkat ponsel dan membuka aplikasi perbankan. Jarinya lebih tenang dibanding malam sebelumnya, meski masih ada getar halus yang tak bisa ia kendalikan. Menu yang sama terbuka. Angka-angka tagihan masih tertera, seperti saksi bisu dari bulan-bulan yang membuatnya merasa tidak berhak atas hasil jerih payahnya sendiri. Erika menarik napas panjang. Ia tidak mengingat kata-kata Dina kali ini. Ia tidak memikirkan Rangga. Ia hanya memikirkan dirinya yang setiap malam menghitung ulang pengeluaran, dirinya yang selalu mencari cara agar semua tetap baik-baik saja, meski dirinya sendiri tidak. Ia menekan blokir sementara. Aplikasi meminta konfirmasi. Tanpa menunggu rasa ragu tumbuh lagi, Erika menekannya. Layar berputar sebentar, lalu muncul notifikasi singkat. Kartu Anda telah diblokir sementara. Tidak ada ledakan. Tidak ada perubahan di ruangan. Tapi Erika merasakan sesuatu runtuh dan berdiri bersamaan di dadanya. Napasnya terlepas begitu saja, seperti ia baru menyadari bahwa selama ini ia menahannya terlalu lama. Tangan yang memegang ponsel terasa ringan, hampir asing. Ia meletakkan ponsel di meja dan menutup mata. Ada rasa lega yang hangat, merambat pelan. Namun di belakangnya, rasa takut mengintai, tajam dan sabar. Takut pada pertanyaan yang akan datang. Takut pada wajah-wajah yang akan berubah. Takut pada kata kenapa yang pasti akan diucapkan seseorang. Erika bangkit dan berjalan ke dapur. Ia menuang kopi baru, tangannya kini lebih stabil. Bu Ratna terdengar di ruang tengah, berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya penuh semangat. Iya, nanti aku yang urus semuanya, kata perempuan itu, tertawa kecil. Pokoknya mewah. Kata mewah membuat punggung Erika menegang. Ia meneguk kopi, merasakan pahitnya dengan sadar. Bu Ratna menutup telepon dan masuk ke dapur. Erika, nanti siang kita cek catering lagi. Ya, katanya ringan, seolah itu keputusan bersama. Biar nggak ada yang kurang. Erika mengangguk. Nanti aku lihat jadwal. Jawabnya singkat. Bu Ratna tidak curiga. Senyum di wajahnya tetap sama. Justru itulah yang membuat Erika merasa seperti berdiri di tepi jurang yang hanya ia sendiri tahu kedalamannya. Ia tidak memberitahu siapapun. Tidak Dina. Tidak Rangga. Keputusan ini terasa terlalu rapuh untuk dibagi.
seperti rahasia yang jika diucapkan akan kehilangan kekuatannya. Siang berlalu dengan lambat. Rangga pulang lebih awal dari biasanya, wajahnya tampak lelah. Ia menyapa Erika, lalu duduk di sofa sambil membuka ponsel. "Besok rame, ya," katanya sambil tersenyum kecil. Ibu kelihatan senang. Erika menatap suaminya. Ada dorongan kuat untuk berkata jujur, untuk membuka semuanya sebelum terlambat. Namun rasa takut menahannya. Bukan takut dimarahi, melainkan takut kembali diminta mengalah. "Iya," jawabnya akhirnya. Sore hari, Erika membereskan rumah bersama Bu Ratna. Setiap piring yang dipindahkan, setiap taplak yang dilipat, terasa seperti persiapan menuju sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Ia mendengar Bu Ratna menyebut daftar belanja terakhir, bunga tambahan, souvenir cadangan, makanan penutup spesial. Erika mencatat di kepalanya, bukan untuk menolak, tapi untuk menguatkan diri. Semua itu tidak lagi berada di tangannya. Malam datang dengan tenang yang menipu. Di kamar, Erika duduk di tepi ranjang, memeriksa ponselnya berkali-kali. Tidak ada notifikasi. Tidak ada pesan. Ia tahu, cepat atau lambat, dampaknya akan muncul. Mungkin saat transaksi ditolak. Mungkin saat seseorang panik. Mungkin saat arisan sudah di depan mata. Ia berbaring, menatap langit-langit yang sama seperti semalam, namun perasaannya berbeda. Lega itu nyata, seperti tanah yang akhirnya ia pijak. Tapi takut itu juga nyata, seperti bayangan panjang yang mengikuti dari belakang. Erika memeluk dirinya sendiri, merasakan detak jantungnya yang masih cepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia hanya tahu satu hal. Untuk pertama kalinya, ia memilih bertindak tanpa izin siapapun. Di ruang sebelah, Bu Ratna tertawa lagi, membayangkan arisan yang sempurna. Erika menutup mata, menyadari bahwa tawa itu mungkin akan segera berubah. Dan ketika perubahan itu datang, ia harus siap menanggung akibat dari keputusan kecil yang diam-diam ini. Sejak pagi, dada Erika terasa seperti diikat tali yang ditarik pelan-pelan. Rumahnya penuh suara, piring beradu, langkah kaki, tawa yang dibuat sedikit lebih keras dari biasanya. Aroma makanan catering menyebar, bercampur wangi bunga segar yang memenuhi ruang tamu. Semua tampak sempurna dari luar, persis seperti yang selalu diinginkan Bu Ratna. Erika berdiri di sudut dapur, memegang baki gelas dengan tangan sedikit bergetar. Ia memaksa dirinya bergerak, menyapa tamu yang datang satu persatu. Senyum yang ia berikan terasa kaku, tapi cukup untuk tidak menimbulkan tanya. Di kepalanya, satu pikiran berputar tanpa henti. Kapan? Bu Ratna tampil mencolok dengan kebaya yang baru, suaranya lantang mengatur ini itu. "Silakan duduk, ibu-ibu. Jangan sungkan," katanya, tertawa puas. Tatapan-tatapan kagum mengarah padanya, persis seperti yang selalu ia nikmati. Erika melihat itu semua dengan perasaan campur aduk, antara muak dan sedih, karena semua kemewahan itu berdiri di atas diamnya selama ini. Maya datang terakhir, membawa tas kecil yang berkilau. Ia memeluk Bu Ratna hangat. "Luar biasa, Bu. Arisannya selalu paling niat," katanya sambil melirik sekeliling. Tatapannya sempat singgah pada Erika, seperti ingin memastikan sesuatu. Erika membalas dengan anggukan singkat. Acara berjalan lancar di awal. Nomor arisan dipanggil, tawa pecah, beberapa ibu sibuk berfoto. Erika duduk agak ke belakang, lebih sering memperhatikan daripada terlibat. Setiap menit yang berlalu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu keputusan kemarin bukan sesuatu yang bisa disembunyikan selamanya. Saat pembagian konsumsi tambahan dimulai, Bu Ratna berdiri dan memanggil seorang pelayan. "Tambahkan pesanan dessert yang itu." "Ya, yang spesial," katanya mantap, lalu merogoh tasnya. Ia mengeluarkan kartu kredit dengan gerakan percaya diri, gerakan yang sudah terlalu sering Erika lihat. Pelayan itu menerima kartu, tersenyum sopan, lalu berjalan ke meja kasir kecil di sudut ruangan. Waktu terasa melambat. Erika menatap punggung pelayan itu, telinganya berdenging. Ia merasakan telapak tangannya basah. Beberapa detik kemudian, pelayan itu kembali. Senyumnya berubah ragu. "Maaf, Bu," katanya pelan pada Bu Ratna, "kartunya tidak bisa diproses." Kalimat itu jatuh seperti benda berat ke lantai marmer. Tidak keras, tapi cukup untuk mengubah udara. Bu Ratna terdiam sepersekian detik, cukup lama untuk Erika menyadarinya. Lalu perempuan itu tertawa kecil. "Ah, mungkin mesinnya error," katanya cepat. "Coba lagi." Pelayan itu mengangguk dan mencoba kembali. Erika menahan napas. Detik-detik berikutnya terasa lebih panjang. Kali ini, pelayan itu menggeleng. "Maaf, Bu. Tetap tidak bisa."
Wajah Bu Ratna menegang, lalu kembali tersenyum. Senyum yang terlalu dipaksakan. Nanti saja, ya. Tidak apa-apa, katanya lebih keras dari perlu, seolah memastikan semua orang mendengar versi ceritanya. Ia melambaikan tangan, menyuruh pelayan pergi. Tawa kecil terdengar, tapi tidak lagi serempak. Beberapa tamu saling pandang. Maya menyipitkan mata, menatap Bu Ratna lebih lama dari sebelumnya. Kok bisa? Tanyanya ringan, tapi nada suaranya mengandung tanya yang tajam. Biasa, jawab Bu Ratna cepat. Kartu lama. Aku jarang pakai. Erika menunduk, merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ia ingin bangkit, menjelaskan, atau setidaknya melarikan diri ke kamar. Tapi kakinya seperti terpaku. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, kebohongan itu goyah di hadapan orang lain, dan ia berada tepat di pusatnya. Suasana menjadi canggung. Obrolan berlanjut, tapi lebih pelan. Beberapa tamu pura-pura sibuk dengan ponsel. Maya kembali duduk, namun tatapannya sesekali melayang ke arah Erika, penuh selidik. Erika membalasnya sekilas, lalu mengalihkan pandang. Di sudut ruangan, Rangga berdiri gelisah. Ia mendekati Erika, berbisik. Ada apa? Erika menelan ludah. Ia tidak menjawab. Keheningan di antara mereka terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Ia tahu, sebentar lagi pertanyaan itu akan berubah menjadi tuntutan. Bu Ratna berusaha mengambil alih suasana, membagikan hadiah dengan tangan yang sedikit gemetar. Senyumnya masih terpasang, tapi matanya tak lagi setenang tadi. Setiap tawa terdengar dipaksa, setiap gerak tampak diperhitungkan. Erika merasakan tekanan baru menghimpit dadanya, bukan lagi ketakutan akan diketahui, melainkan ketakutan akan apa yang harus ia lakukan setelah ini. Ia telah memicu sesuatu yang tak bisa dihentikan. Dan di tengah rumahnya sendiri, dikelilingi tamu dan senyum palsu, ia sadar, diam tidak lagi menjadi pilihan yang aman. Udara di ruang tamu terasa lebih berat dari sebelumnya. Setelah insiden kartu kredit ditolak, percakapan memang kembali berjalan, tetapi tidak pernah benar-benar pulih. Erika merasakannya dari cara tawa terdengar putus-putus, dari mata-mata yang terlalu sering melirik Bu Ratna, lalu berpindah ke arahnya. Ia berdiri di dekat pintu dapur ketika Pak Hadi masuk. Pria itu datang dengan wajah ramah seperti biasa, membawa map coklat tipis di tangannya. Selama ini, kehadiran Pak Hadi selalu identik dengan urusan lingkungan, jadwal arisan, iuran, dan laporan kegiatan. Hari ini, langkahnya terasa lebih ragu. Maaf, Bu Ratna, kata Pak Hadi setelah menyapa singkat. Suaranya cukup keras untuk terdengar oleh beberapa tamu di sekitar. Saya mau konfirmasi soal dana arisan tambahan yang kemarin Ibu janjikan. Bu Ratna yang sedang berdiri di tengah ruangan menegang. Senyum yang tadi dipaksakan kini goyah. Oh, itu. Nanti saja, Pak, jawabnya cepat. Sekarang lagi ramai. Pak Hadi membuka mapnya. Soalnya beberapa ibu sudah tanya. Katanya ibu yang tanggung semua biaya tambahan dan hadiah spesial. Ia berhenti sejenak, menatap Bu Ratna dengan raut bingung. Tapi barusan saya dengar ada masalah pembayaran. Hening menyebar. Erika merasakan jantungnya berdetak keras di telinga. Ia ingin menghilang, namun justru berdiri semakin tegak, seolah tubuhnya bersiap menghadapi sesuatu yang tak terelakkan. Bu Ratna tertawa kecil, namun kali ini suaranya bergetar. Ah, itu cuma salah paham. Maya, yang duduk tak jauh dari Pak Hadi, menyilangkan tangan. Salah paham bagaimana, Bu? Tanyanya. Nada suaranya masih terdengar ringan, tapi matanya tidak tersenyum. Tadi kartunya kan tidak bisa. Beberapa tamu mulai memperhatikan dengan terang-terangan. Bu Ratna memandang sekeliling, lalu kembali ke Pak Hadi. Mesinnya bermasalah, katanya, sedikit lebih keras. Pak Hadi menggeleng pelan. Pelayan catering tadi bilang kartunya diblokir. Kata itu jatuh tanpa niat menyerang, tapi dampaknya seperti palu. Wajah Bu Ratna memucat. Bibirnya bergetar, lalu terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. Ia menoleh ke arah Erika, tatapan yang campur aduk antara kaget, marah, dan sesuatu yang menyerupai pengkhianatan. Erika membeku. Inilah saat yang ia takutkan sekaligus sadari akan datang. Kartu itu, atas nama saya, ucapnya akhirnya. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Ia menelan ludah. Dan saya yang memblokirnya. Suara desis dan bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Bu Ratna mengeluarkan suara tercekik, lalu tangisnya pecah. Bukan tangis diam, melainkan tangis histeris yang membuat beberapa tamu terkejut. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang. Kamu tegas sekali, Erika,
isaknya. Di depan orang banyak. Pak Hadi terdiam, wajahnya berubah kaku. Ia memandang Erika, lalu Bu Ratna, seperti baru menyusun kepingan cerita. Jadi selama ini, katanya perlahan, lalu berhenti. Ia tidak melanjutkan, tapi keheningan itu sudah cukup berbicara. Rangga melangkah maju, wajahnya merah. Erika, katanya dengan suara tertahan. Ia tidak berteriak, tapi rasa malu di matanya lebih menyakitkan. Kenapa kamu lakukan ini sekarang? Erika memandang suaminya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat penengah atau pelindung di sana, hanya seseorang yang terpukul oleh sorot mata orang lain. Aku sudah coba bicara, jawabnya lirih. Berkali-kali. Tangis Bu Ratna semakin keras. Aku cuma ingin menjaga nama baik keluarga, katanya di sela isak. Kalian semua pikir aku penipu, ya? Maya berdiri, ekspresinya berubah kaku. Bu, tidak ada yang ingin mempermalukan, katanya. Tapi janji itu dari ibu sendiri. Pak Hadi menutup mapnya perlahan. Saya rasa acara ini sebaiknya diakhiri lebih cepat, katanya diplomatis, meski kekecewaan jelas di suaranya. Nanti urusan lingkungan kita bicarakan lagi. Satu persatu tamu mulai pamit, suasana kikuk tak terelakkan. Erika berdiri di tempatnya, merasakan pandangan-pandangan itu menempel di kulitnya. Ada yang iba, ada yang menghakimi, ada yang sekadar penasaran. Semua terasa berat. Saat ruang tamu akhirnya sepi, Bu Ratna masih menangis, kini terduduk di sofa. Rangga berdiri di tengah ruangan, tangannya terkepal. Kamu membuat kita malu, katanya pelan, hampir seperti berbisik. Namun kata kita itu menghantam Erika lebih keras dari teriakan. Erika menarik napas panjang. Ia merasakan lelah yang dalam, tapi juga sesuatu yang lain, ketegangan yang belum selesai. Ia tahu, kebenaran sudah terbongkar, tapi konflik sebenarnya baru akan dimulai. Dan kali ini, ia tidak yakin masih ada tempat untuk bersembunyi. Rumah itu belum benar-benar sepi. Beberapa tamu masih berada di halaman, berbincang pelan sambil sesekali melirik ke arah ruang tamu. Pintu tidak sepenuhnya tertutup, seolah menjadi saksi bahwa urusan di dalam rumah ini belum selesai. Erika berdiri di dekat meja makan, punggungnya tegak, meski jantungnya masih berdetak keras akibat kejadian barusan. Bu Ratna bangkit dari sofa dengan wajah basah oleh air mata. Tangisnya kini berubah menjadi amarah yang mencari sasaran. Semua ini gara-gara kamu, teriaknya, suaranya cukup keras hingga terdengar keluar. Kamu sengaja mau mempermalukan saya di depan orang-orang. Beberapa kepala menoleh dari arah pintu. Maya yang belum sepenuhnya pergi berhenti melangkah. Pak Hadi berdiri kaku di ambang ruang tamu, ragu antara pergi atau tetap menjadi saksi. Erika mengangkat wajahnya. Biasanya, nada setinggi itu membuatnya mengecil, mencari alasan untuk meminta maaf meski bukan ia yang salah. Tapi kali ini, sesuatu di dalam dirinya sudah berubah. Ketakutan itu masih ada, namun tidak lagi memimpin. Saya tidak bermaksud mempermalukan siapapun, kata Erika. Suaranya tidak keras, namun stabil. Keheningan perlahan merayap, menelan sisa-sisa gema teriakan Bu Ratna. Jangan pura-pura. Bu Ratna menunjuk Erika dengan jari gemetar. Kamu tahu semua orang mengira saya orang berada. Kamu hancurkan itu. Erika menarik napas panjang. Ia melangkah maju satu langkah, berdiri di tengah ruangan, tepat di hadapan mertuanya. Rangga berdiri di samping, wajahnya tegang, seperti berharap Erika berhenti bicara. Tapi Erika tidak lagi mencari persetujuan itu. Saya menanggung biaya rumah ini, ucap Erika, tetap tenang. Cicilan, listrik, air, belanja bulanan. Saya juga yang membayar kartu kredit itu. Suara berbisik terdengar dari luar. Maya menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar. Pak Hadi menghela napas pelan. Bu Ratna terdiam sesaat, lalu tertawa sinis. Itu kewajiban kamu sebagai istri. Erika mengangguk kecil. Saya tidak pernah menolak kewajiban, katanya. Yang saya tidak sanggup lagi adalah diam ketika kewajiban itu dipakai untuk sesuatu yang tidak pernah saya setujui. Rangga menggeser posisi tubuhnya, gelisah. Erika, ini bukan tempat. Justru ini tempatnya, potong Erika, tetap tanpa emosi meledak. Ia menoleh pada suaminya. Aku sudah bicara ke kamu. Berkali-kali. Setiap kali, kamu minta aku bersabar. Mengalah. Demi nama baik. Rangga menunduk. Untuk pertama kalinya sejak arisan dimulai, ia tidak membantah. Erika kembali menghadap Bu Ratna. Saya mencatat semua pengeluaran. Setiap arisan, setiap belanja. Saya menegur pelan.
Saya diam ketika dipuji-puji, padahal yang membayar bukan ibu. Tangannya mengepal, tapi suaranya tetap terkendali. Saya capek dianggap durhaka hanya karena ingin batas. Ruangan benar-benar hening. Bahkan suara dari luar pun meredup, seolah orang-orang ikut menahan napas. Bu Ratna membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Wajahnya berubah, bukan lagi marah, melainkan terpojok. Maya melangkah maju satu langkah. Bu Ratna, katanya hati-hati, kalau memang begitu keadaannya. Diam. Bu Ratna memotong, suaranya pecah. Ia kembali menatap Erika. Kamu ini menantu. Harusnya tahu diri. Erika menelan ludah. Ada getar kecil di dadanya, tapi ia tidak mundur. Saya tahu diri, jawabnya. Makanya saya bekerja, saya bayar. Tapi saya juga manusia. Saya tidak bisa terus dipakai lalu disalahkan. Pak Hadi akhirnya bersuara. Suaranya berat. Bu Ratna, janji di depan lingkungan itu bukan hal kecil. Ia menatap Erika sekilas, lalu kembali ke Bu Ratna. Kalau memang dananya bukan dari ibu. Bu Ratna menggeleng keras, air mata kembali mengalir. Kalian semua melawan saya sekarang. Tidak ada yang langsung menjawab. Keheningan itu seperti cermin besar, memantulkan kenyataan yang tak bisa lagi disangkal. Rangga mengangkat kepala, menatap ibunya, lalu Erika. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Ia terlihat seperti seseorang yang akhirnya menyadari bahwa berdiri di tengah tidak lagi mungkin. Erika menatap suaminya. Di matanya ada pertanyaan yang tak terucap. Kali ini, kamu di mana? Rangga membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Napasnya terdengar berat. Ia belum bicara, tapi diamnya berbeda dari sebelumnya. Bukan menghindar, melainkan terpojok oleh kebenaran yang tak bisa ia singkirkan lagi. Erika merasakan tekanan baru di dadanya. Ia telah berbicara. Ia telah membuka semuanya. Langkah berikutnya bukan lagi di tangannya saja. Dan keputusan Rangga, apapun itu, akan menentukan apakah rumah ini masih bisa disebut tempat pulang. Keheningan setelah kata-kata Erika terasa seperti udara yang menipis. Ruang tamu itu masih sama. Sofa, meja, sisa bunga arisan, namun maknanya berubah. Tidak ada lagi tempat bersembunyi di balik kesibukan atau basa-basi. Erika berdiri dengan dada naik turun, menunggu sesuatu yang belum pernah benar-benar datang sebelumnya. Rangga mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Gerakan itu kecil, tapi syarat kelelahan. Ia menatap lantai beberapa detik, lalu mengangkat kepala. Tatapannya tidak langsung ke Erika, melainkan ke ibunya yang masih berdiri dengan bahu tegang, seolah siap menyerang atau runtuh. Ibu, kata Rangga akhirnya. Suaranya serak. Ini sudah kelewatan. Bu Ratna menoleh cepat, matanya membelalak. Kamu membela siapa sekarang? Tanyanya tajam. Rangga menelan ludah. Erika melihat perjuangan itu di wajah suaminya. Tarik-menarik antara anak dan pasangan, antara kebiasaan lama dan kenyataan yang baru saja dipertontonkan. Aku membela yang benar, jawab Rangga pelan, namun kali ini tidak mundur. Erika merasakan sesuatu bergeser di dadanya. Bukan lega penuh, tapi sebuah celah kecil tempat cahaya bisa masuk. Aku salah, lanjut Rangga, suaranya sedikit bergetar. Aku biarkan semuanya jalan terlalu jauh. Aku tahu ibu sering pakai kartu Erika. Aku tahu Erika keberatan. Tapi aku pilih diam. Bu Ratna tertawa pendek, getir. Jadi sekarang semua salah ibu, katanya. Nada suaranya naik. Bukan cuma ibu, Rangga menggeleng. Aku juga. Ia menoleh ke Erika untuk pertama kalinya sejak pengakuan itu. Tatapannya penuh rasa bersalah yang tidak lagi disembunyikan. Aku minta kamu mengalah terus, padahal kamu yang menanggung semuanya. Erika meremas jemarinya sendiri. Mendengar pengakuan itu membuat matanya panas, bukan karena ingin menangis, tapi karena selama ini ia ragu apakah suaminya benar-benar melihatnya. Kini, melihat saja tidak cukup, ia butuh perubahan. Pak Hadi, yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, menghela napas. Bu Ratna, katanya hati-hati, posisi ibu di lingkungan juga harus jelas. Janji itu bukan main-main. Bu Ratna memalingkan wajahnya, rahangnya mengeras. Saya ini ibu, katanya lirih tapi penuh tuntutan. Saya berhak dihormati. Dihormati bukan berarti bebas, jawab Rangga, lebih tegas dari sebelumnya. Kalimat itu seperti garis yang ditarik di lantai. Ini rumah kami. Keuangan Erika. Aku seharusnya menjaga batas itu. Kata batas membuat Bu Ratna terdiam. Erika menangkap perubahan di raut mertuanya. Amarahnya kehilangan pijakan, berganti kebingungan dan ketakutan.
Untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidak berdiri di posisi yang ia klaim selama ini. Aku tinggal di sini karena kamu. Bu Ratna menatap Rangga, suaranya melemah. Kamu mau mengusir ibumu? Erika menegang, tapi Rangga menggeleng. Tidak ada yang mengusir, katanya. Tapi ibu harus berhenti memakai uang Erika tanpa izin. Tidak ada lagi arisan mewah atas nama kami. Hening kembali menyelimuti ruangan. Kata-kata itu tidak meledak, namun berat. Bu Ratna menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca, bukan lagi tangis histeris, melainkan kesadaran pahit. Posisi yang selama ini ia anggap aman ternyata rapuh. Maya, yang masih berdiri di dekat pintu, berdehem pelan. Aku pikir, sebaiknya aku pulang, katanya canggung. Semoga semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Ia pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan rumah itu dalam keheningan yang lebih jujur. Ketika pintu tertutup, hanya mereka bertiga yang tersisa. Erika merasa tubuhnya lelah luar biasa. Ia ingin duduk, tapi juga takut jika ia duduk, keberaniannya ikut runtuh. Rangga mendekat setengah langkah ke arah Erika. Aku tidak bisa mengubah yang sudah terjadi, katanya. Tapi aku tidak mau kamu merasa sendirian lagi. Erika menatapnya lama. Di matanya ada harapan yang hati-hati, bercampur luka yang belum sembuh. Aku butuh lebih dari janji, jawabnya pelan. Aku butuh tindakan. Rangga mengangguk. Kali ini tanpa syarat. Aku tahu. Bu Ratna duduk perlahan di sofa, bahunya turun. Tidak ada kata-kata permintaan maaf. Hanya napas berat dan tatapan kosong ke arah lantai. Erika melihat itu dan menyadari satu hal yang pahit. Kebenaran tidak selalu diikuti penyesalan. Tapi kebenaran tetap harus dihadapi. Malam mulai turun. Lampu ruang tamu menyala, menerangi wajah-wajah yang letih. Hubungan keluarga itu berada di titik paling rapuh. Tidak ada teriakan lagi, tidak ada topeng. Hanya kenyataan yang telanjang dan pilihan-pilihan yang harus segera diambil. Erika melangkah menuju kamar, berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh ke Rangga. Besok kita bicara lagi, katanya, tentang bagaimana kita lanjut. Itu bukan ancaman, tapi batas. Rangga mengangguk pelan. Saat Erika menutup pintu kamar, jantungnya berdebar keras. Ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya akan mengubah hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, perubahan itu tidak lagi sepenuhnya menakutkan, meski risikonya nyata dan tidak kecil. Pagi datang tanpa suara ramai. Tidak ada tawa, tidak ada langkah tergesa, tidak ada telepon yang berdering dengan rencana arisan. Rumah itu terasa lebih lapang, bukan karena ruangnya berubah, melainkan karena beban yang lama mengendap akhirnya bergerak menuju pintu keluar. Erika duduk di meja makan, menatap secangkir teh hangat yang uapnya naik perlahan. Semalam ia hampir tidak tidur. Bukan karena pertengkaran, melainkan karena pikirannya terus menyusun ulang hidup yang selama ini ia jalani. Ia tidak lagi bertanya siapa yang salah. Ia bertanya, apa yang akan ia izinkan terjadi lagi, dan apa yang tidak. Suara koper diseret terdengar dari arah kamar tamu. Erika berdiri. Langkahnya tenang saat menuju lorong. Di sana, Bu Ratna sedang menata tas terakhirnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi riasan tipis tetap terpasang. Sisa kebiasaan mempertahankan wibawa, meski fondasinya sudah runtuh. Rangga berdiri di dekat pintu, memegang jaket ibunya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya keseriusan yang selama ini jarang ia tunjukkan. Ketika melihat Erika, ia mengangguk pelan, seolah berkata, "Aku di sini. Aku sudah telepon saudara di Bekasi," kata Bu Ratna tanpa menatap Erika. Suaranya datar. Untuk sementara aku di sana. Tidak ada kata perpisahan yang hangat. Tidak ada pelukan. Hanya pengumuman. Erika mengangguk, menerima kenyataan itu tanpa mencoba mengubah nadanya. Ia tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa kalah. Ia hanya merasa selesai. Saya harap ibu bisa istirahat dan menata ulang semuanya, kata Erika akhirnya. Kalimat itu keluar tanpa getar, tanpa sindiran. Bukan bentuk pembalasan, melainkan batas yang disampaikan dengan empati. Bu Ratna menoleh. Untuk sesaat, tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang pecah di mata perempuan itu, bukan tangis, melainkan kesadaran pahit bahwa kekuasaan sosial yang ia banggakan tidak pernah benar-benar miliknya. Ia mengangguk singkat. Jaga rumah ini baik-baik, katanya, suara serak. Rangga membuka pintu. Udara pagi masuk, membawa suara jalanan yang biasa, seolah dunia di luar tidak tahu apa yang baru saja berakhir di dalam rumah ini. Bu Ratna melangkah keluar, menarik kopernya. Tidak ada drama. Tidak ada penonton. Harga diri itu runtuh tanpa sorak, tanpa ejekan.
hanya sunyi. Ketika pintu tertutup, Erika menghembuskan napas panjang. Dadanya terasa kosong, tapi bukan hampa. Lebih seperti ruang yang siap diisi dengan sesuatu yang lebih jujur. Rangga berdiri di tengah ruang tamu, tangannya masih menggenggam kunci. "Aku akan antar sampai depan gang," katanya. Erika mengangguk. Beberapa menit kemudian, Rangga kembali. Wajahnya berubah, bukan lega, melainkan tegas. Ia duduk berhadapan dengan Erika. Jarak di antara mereka terasa penting. "Aku sudah bicara dengan ibu," katanya. "Aku bilang, mulai sekarang keuangan kita terpisah jelas. Tidak ada lagi pakai atas nama kamu." Erika mendengarkan. Ia tidak menyela. Ia tidak buru-buru percaya. "Aku juga sudah minta maaf ke kamu," lanjut Rangga, suaranya lebih rendah. "Bukan karena kejadian kemarin saja, tapi karena aku memilih jadi anak yang aman daripada suami yang bertanggung jawab." Kata-kata itu menghantam lembut, tapi dalam. Erika menatap suaminya lama. Ia melihat perubahan itu bukan dari janji, melainkan dari cara Rangga tidak lagi menghindari tatapan atau topik sulit. "Aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi," kata Rangga. "Kalau ada masalah, kita hadapi berdua. Kalau aku salah, kamu boleh menegur tanpa takut." Erika menarik napas. "Aku tidak ingin menjadi keras," katanya jujur. "Aku hanya ingin dihargai." Rangga mengangguk. "Dan aku ingin belajar caranya." Hari itu berlalu dengan sunyi yang berbeda. Erika membersihkan rumah, bukan untuk menghapus jejak Bu Ratna, melainkan untuk menata ulang ritmenya sendiri. Ia menemukan catatan pengeluaran yang selama ini ia sembunyikan. Ia tidak lagi membutuhkannya sebagai senjata. Kini, itu menjadi pengingat. Sore hari, Dina mengirim pesan singkat. "Bagaimana?" Erika tersenyum kecil sebelum membalas. "Tenang. Tidak mudah, tapi jujur." Malam datang perlahan. Erika berdiri di teras, memandang rumahnya dari luar. Ia menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Empati tidak harus berarti mengorbankan diri. Mengasihi tidak harus identik dengan meniadakan batas. Di dalam rumah, Rangga sedang menyusun ulang lemari. Ia bertanya sebelum memindahkan apapun. Gerakan kecil, tapi berarti. Erika masuk, menutup pintu dengan lembut. Hidupnya tidak menjadi sempurna. Luka tidak langsung sembuh. Namun ia kini tahu satu hal yang dulu ia tak miliki. Hak untuk menentukan bagaimana ia ingin diperlakukan. Dan dengan batas baru itu, ia tidak lagi merasa sendirian. Bahkan ketika memilih berdiri sendiri. Tidak semua luka datang dari niat jahat. Sebagian lahir dari kebiasaan diam yang terlalu lama. Mengalah demi keluarga tidak salah, selama kita tidak kehilangan diri sendiri di dalamnya. Batas bukan tanda durhaka, melainkan bentuk kejujuran agar hubungan tetap sehat dan setara. Belajarlah berbicara sebelum lelah berubah menjadi dendam. Dan ingatlah bahwa menghormati orang lain tidak pernah mengharuskan kita mengorbankan harga diri. Terima kasih telah menemani perjalanan Erika hingga akhir. Semoga cerita ini menjadi cermin, penguat, dan pengingat bahwa setiap orang berhak hidup dengan batas yang jelas dan hati yang utuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap jaga diri, jaga hati, dan berani jujur pada kebutuhanmu sendiri. Berikan kalimat hoax 3 baris berdasarkan judul cerita. "Dia tinggal di rumahku, tapi hidup seolah paling kaya." 1 kartu kredit menahan semua kepura-puraan yang selama ini dipuja. Saat tangis pecah di depan tamu, kebenaran tak bisa lagi disembunyikan.